pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di saat saudara-saudara kita terbaring sakit, kita masih diberi nikmat untuk bisa jalan ke aula ini sholat subuh berjamaah. Di saat saudara-saudara kita sedang tugas piket malam, mungkin dia tertidur, alhamdulillah pagi hari ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafaat darinya. Ucapkan terima kasih kepada panitia dan Bapak Ketua YP Al-Azhar yang telah mengizinkan Al-Fakir untuk berdiri di hadapan Bapak-bapak, Ibu guru sekalian. Izinkan Al-Fakir mohon maaf, mungkin rasanya kurang pantas Al-Fakir ini berdiri di sini untuk memberikan nasihat. Mohon maaf, izin Al-Fakir untuk menyampaikan beberapa materi yang mungkin ini kajiannya bukan kajian ilmiah, tapi kajian amaliyah. Jadi kajian apa yang Al-Fakir pernah lakukan, kemudian sekedar tahadus bin ni'mah untuk sharing. Pada subuh kemarin ada satu ayat yang dibacakan oleh imam itu yang menyentuh hati Al-Fakir, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Akhir ayat, shadaqallahul aliyul azim. Ayat ini berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan sekarang. Apa itu? Yaitu silaturahim nasional. Bagi Al-Fakir, silaturahim nasional ini bukan silaturahim yang sedang dilakukan oleh Al-Azhar ini bukan kelas nasional lagi, bukan kelas internasional lagi. Ini kelasnya sudah dunia akhirat. Karena di sini kita tahadus bin ni'mahnya itu sudah back to Quran. Dari kemarin disampaikan bahwasanya kita back to Quran, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, mengingatkan kita tentang akhirat, kembali kepada Al-Quran. Apa-apa yang akan menjadi kurikulum kita kembali kepada Al-Quran. Begitu juga silaturahim kita, silaturahim duniawi, silaturahim untuk saling ketemu, yang jauh-jauh, yang dekat, ketemu di hotel Larin ini. Makanya silaturahim Al-Azhar ini alhamdulillah Al-Fakir diberi kesempatan oleh Allah bisa hadir pada kesempatan ini. Berkaitan dengan silaturahim, ada beberapa poin yang ingin Al-Fakir sampaikan, itu berkaitan pondasi-pondasi yang dibangun saat kita membangun silaturahim. Apa saja? Yang pertama, ada saat kita menjalankan silaturahim, sesungguhnya kita menjalankan silatul qulub wan nafas, yaitu membangun hubungan hati, membangun hubungan jiwa antar sesama kita, yaitu sama makhluk. Bagaimana kita sebagai mudaris, sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang yang mengelola lembaga pendidikan, silatul qulub wa silatul nafas. Apa yang disampaikan dari hati akan sampai ke hati. Apa yang disampaikan dari mulut akan sampai ke telinga, belum tentu sampai ke hati. Pengalaman Al-Fakir saat menjadi guru di kelas itu saat membacakan absen Bapak-bapak Ibu guru, Al-Fakir melihat Bapak Fulan, Akhi Fulan. Ketika itu Al-Fakir melihat, oh ini wajahnya, ini dari sini asalnya. 5-10 tahun kemudian Al-Fakir melihat bahwasanya si Fulan ini telah studi di Jepang. Nah, kemudian kebetulan Al-Fakir ini aktif main sosial media di Instagram. Diikuti sosial medianya, ternyata si Fulan ini sedang travel ke suatu daerah, ya kan? Kemudian ente gimana kabarnya? Lagi travel ke ini ya? Kemudian katanya iya Ustaz. Kemudian dia menaiki salah satu menara tertinggi di dunia, ya kan? Ternyata ibunya itu orang dalam, artinya punya channel untuk bisa naik ke menara tertinggi di dunia. Akhirnya Al-Fakir bertanya-tanya bagaimana caranya bisa naik ke sana. Oh sebentar Ustaz, saya hubungkan sama ibu. Alhamdulillah. Nah, kebetulan Al-Fakir tahu anaknya ini
Kata ibunya, oke Ustadz, nanti ketika liburan musim panas, kebetulan itu 2018, Al-Fakir posisi sedang di Pakistan. Kemudian menghubungkan sama ibunya, oke nanti ketika liburan musim panas bisa ke tempat ini. Nah, ketika datang ke sana, ketemu sama anaknya, ketemu sama ibunya, oh iya Ustadz, dulu antum sering nasihati kami begini begitu, ya kan, tentang amar ma'ruf nahi munkar, diingatkan. Akhirnya ketika itu dikasih 2 tiket gratis untuk naik ke menara tertinggi di dunia. Nah, begitulah apa yang dimaksud dari hati ke hati, ya kan. Kemudian bagaimana kita itu memperbaiki hati kita, ya kan. Ini mengutip dari apa yang disampaikan Bunda Hasan Abdullah Sahal, yaitu seseorang itu memiliki jati diri, ya kan, memiliki jati diri. Setiap dari kita tentunya memiliki jati diri. Seorang yang memiliki jati diri itu akan selalu berusaha untuk membina dirinya sendiri, akan mengikuti kajian, mengikuti kuliah subuh ataupun kuliah online dan sebagainya. Kalau sudah bisa membina diri, maka akan muncul harga dirinya, akan muncul haibahnya, akan muncul suatu aura yang tak bisa dilihat oleh mata namun bisa dirasakan. Setelah punya harga diri, seorang itu akan tahu diri, ya kan? Kalau udah tahu diri, akan jaga diri, gak mau seorang itu terjerumus kepada perbuatan yang mungkar, menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, kemudian selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau udah bisa jaga diri, tentunya akan tahu diri, akan menahan diri, akan. Begitulah tentang manajemen, bagaimana kita menjaga hati kita, bagaimana menjaga jiwa kita. Kalaulah mengutip dari guru kita Agim, 3M dalam melaksanakan sesuatu itu, mulai dari diri sendiri, mulai dari yang paling kecil, mulai saat ini juga. Makanya habis ini kita muhasabah diri, ya kan, udah sejauh mana ya 3 hari kita di sini bertemu, sudah sejauh mana hati kita sampai kepada teman kita yang lainnya, sudah sejauh mana hubungan kita dengan lembaga yang lainnya. Selanjutnya dalam silatul qulub ini ataupun silatul nafas, kemarin disampaikan tentang fastabiqul khairat. Nah, ada yang lebih penting daripada sekedar fastabiqul khairat, yaitu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi dalam kita membangun silaturahim, bukan hanya membuat orang lain itu bergairah untuk melakukan yang do the best, ya kan, and can improve, tapi juga di situ wa ta'awanul birri wat taqwa, mengingatkan sesama kita untuk selalu berbuat kebaikan, mengingatkan semata-mata untuk menjadi orang yang lebih bertakwa, ya kan. Nah, tentang hati juga, hati ini sesuatu yang sangat sensitif, ya kan. Kalau misalkan hati kita baik, maka baik perangainya, baik perilakunya. Kalau hatinya tidak baik, maka perilakunya akan tidak baik juga. Mengutip dari syair dari Ali bin Abi Thalib, yaitu innal quluba idza tanafarutuha shibhul jati kasruha la yushab. Hati itu bagaikan kaca, yaitu cerminan dari perilaku kita sehari-hari. Kacanya itu kalau misalkan pecah, susah untuk disatukan kembali, ya kan? Makanya kalau orang mau pergi itu hati-hati, nggak ada jantung-jantung dan sebagainya. Makanya disampaikan itu hati-hati, supaya jangan sampai di jalan itu pecah, akan berpaling dari yang lain. Pengennya ke rumah mertua, jadi belok rumah mantan. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, saat kita membangun silaturahim, tentunya akan mendapatkan membangun fondasi, yaitu silatul ara wal afkar. Apa itu silatul ara wal afkar? Kita niatkan akan menyatukan pikiran dan pandangan-pandangan kita. Pernah Al-Fakir itu saat di Pakistan bikin Indomie, ya kan? Niatnya untuk ngasih ke teman orang Saudi buat buka puasa. Ternyata di kamarnya itu ada dosen Al-Fakir lagi bertamu. Jadi kita tinggalnya di asrama.
Nah, kebetulan kira-kira di sini kamar Al-Fakir, di sana kamar teman Al-Fakir orang Saudi. Bawa Indominya ke sana, ternyata ada dosen orang Palestina. Nah, tahu sini, diajak makan. Jadi kita ngasih makanan, malah diajak makan. Nah, jadi niat silaturahim itu akan mengenalkan kita tentang sesuatu yang baru. Berawal dari ngantar makanan, jadi dapat makanan. Nah, mungkin kita tahu di sosial media itu ada dua orang yang berhadapan-hadapan membicarakan tentang angka 6 dan angka 9. Ya kan, mungkin dengan Bapak, kalau saya di sini melihat angka 6, tapi dari Bapak lihat angka 9. Itu sampai hari kiamat kalau nggak dirubah cara pandangnya, nggak bakalan ketemu bahwasanya ini angka 6. Ya kan, bakal bilang angka 9, ini 6. Nah, sulit juga begitu mengatakan kepada lalat bahwasanya bunga itu indah. Ya kan? Lalat akan selalu mencintai sampah. Nah, begitu. Begitu juga sama orang Pakistan, sulit mengatakan bahwasanya nyambel itu enak. Nah, mengapa? Karena Fakir pernah kita masak sambal di dapurnya di sana, itu asrama pada berkunjung ke dapur. Ini bau apa ini di dapur? Oh, lagi masak sambal, padahal udah ditutup. Nah, begitu tentang silatul ara wal afkar. Kita akan mendapatkan ide-ide baru, termasuk ketika silaturahim nasional ini saya mendapatkan banyak hal-hal yang baru, mendapatkan banyak mau'izah hasanah. Ketika kita bergaul dengan orang yang lebih senior, kita akan bertambah bijak. Ketika kita bergaul dengan orang yang lebih muda, kita akan tambah semangat, tambah bergairah. Ya kan? Nah, semangat bergabung dengan bijaksana akan menjadi kolaborasi yang indah. Ya kan? Kalau semangat nggak dibarengi dengan bijaksana, itu kayak kuda lepas lari ke sana ke sini. Ya kan? Seperti itu. Ada satu hal menarik yang Al-Fakir dapatkan ketika silaturahim ke guru kita, ya Haji Hasan Abdullah Sahal, yaitu bagaimana kita mengambil langkah-langkah dalam mengambil sebuah keputusan. Yang pertama, benar apa enggak? Nah, suatu hal itu benar apa enggak kalau dilakukan? Ya kan? Kedua, baik apa enggak? Ya kan? Hal ini, oke, benar. Kemudian boleh dilanjutkan. Baik apa enggak nih perkaranya ini? Nah, kalau udah baik, oke, berguna apa enggak? Ya kan? Setelah berguna, kemungkinannya berhasil apa enggak? Nah, baru setelah itu akan muncul kemauan. Sekarang kita kembali, kita coba nih. Dalam ayat Al-Quran itu ada matna wa thulatha wa ruba. Kira-kira kalau bapak-bapak nanya sama istrinya, kita tanya sama diri kita sendiri, poligami benar apa enggak? Ada ayatnya dalam Al-Quran, ya enggak Ibu? Ada, ya kan? Baik apa enggak? Baik. Baik, ya kan? Perbanyak masukan muslim, ya kan? Berguna apa enggak? Berguna. Nah, berguna. Berhasil apa enggak? Nah, itu. Gitu. Begitu ya Hasan jelasinnya, ya kan? Baik, berguna, baik. Terbalik, benar, baik, berguna, berhasil apa enggak? Oh, ternyata poligami enggak berhasil, dah mundur. Dan terakhir adalah baru akan muncul di situ kemauan. Ya kan, kalau udah berhasil, maka akan muncul kemauan. Jangan dibalik. Biasanya saat-saat seperti ini mau dulu, benar apa enggak, bablas saja. Ya kan, al-ghoyah tubarrirul wasilah. Begitu. Tujuannya mau apapun, yang penting jalan aja. Nah, itu beberapa di antara mau'izah hasanah yang Al-Fakir dapatkan ketika silaturahim ke Kiai Hasan. Nah, itu istilahnya nambah ide lah. Selanjutnya, saat kita silaturahim, sesungguhnya kita sedang silatul amal, yaitu membangun visi misi yang sama. Ya kan, dan kemarin disampaikan sinergitas, sinergi, bagaimana kita bersinergi, ya kan, supaya apa? Lembaga-lembaga Al-Azhar, cabang Al-Azhar, jangan sampai ada yang keluar daripada rel-rel yang sudah digariskan oleh Al-Azhar. Ya kan? Kalaulah di Mesir itu Al-Azharnya terkenal dengan wakafnya, insya Allah di Al-Azhar Indonesia ini juga sudah ada lembaga wakafnya. Ya kan? Sudah disampaikan kemarin oleh lembaga amil zakatnya tentang perkembangan wakaf dan sedekah yang ada di Al-Azhar. Nah,
Al-Fakir juga meng-highlight ya, menggarisbawahi dalam kita silatul amal yaitu membangun visi misi yang sama. Kemarin mengutip sampaikan itu harus trust, ya kan, percaya apa yang disampaikan ini benar akan dilakukan. Nah, kalau udah percaya, kita membangun komunikasi yang baik sehingga apa yang menjadi kepercayaan kita itu akan berjalan dengan baik. Dan terakhir yaitu apa yang kita bangun dari silaturahim tentunya akan membangun silatul amal. Jadi pekerjaan kita tentunya dalam mengerjakan pekerjaan akan sama karena sudah satu hati, satu pikiran, satu visi, satu misi. Nah, dalam menjalankannya insya Allah pusat mengatakan A, dari cabang mitra dan sebagainya akan mengatakan A juga, ya kan. Nah, sekarang buah dari silaturahim itu. Nah, buah dari silaturahim itu apa? Di sini Al-Fakir mencatat orang yang silaturahim itu akan dapat jas, bro, akan dapat jas, bukan jas yang ini yang dipakai. Nah, dapat lagi. Yang pertama, kita akan mendapatkan jas yang mewah. Apa itu jas mewah? Jangan sekali-kali melupakan sejarah dan dakwah. Al-Azhar ini terkenal dengan dakwahnya, terkenal dengan sejarahnya. Insya Allah selama 3 hari ini kita merefresh, ya kan, ingat dulu Al-Azhar itu bagaimana didirikan, bagaimana diperjuangkan. Istilahnya moto yang Al-Fakir pegang ketika kuliah itu kama badatum tahtatimu. Sebagaimana engkau memulai, sebagaimana itu juga menyelesaikan. Dulu kita di awal semangat, ayo kita adanya silaturahim nasional ini biar semangat. Habis ini pulang dari sini ya loyo, nah, kan, tambah semangat lagi. Jadi pertama itu sejarah, mendapatkan jas yang mewah, jangan melupakan sejarah dan dakwah. Kemudian akan mendapatkan jas merah. Ada yang pakai merah kan? Insya Allah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah, ya kan? Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Tentunya dari pemaparan-pemaparan yang para guru sampaikan ini mengingatkan bahwasanya Al-Azhar itu bukan lembaga yang main-main. Kita benar-benar menyusun bagaimana Indonesia itu menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, selanjutnya kita mendapatkan jas hijau, ya kan? Jangan sekali-kali hilangkan jasa ulama. Nah, Al-Azhar ini juga didirikan oleh ulama-ulama kita yang terdahulu, ya kan? Dan terakhir, mendapatkan bongkar hoax, nyatakan kebenaran, jangan membenarkan kenyataan. Ya mungkin kalau di YouTube itu sudah ada, di YouTube Gontor TV, nyatakan kebenaran, jangan membenarkan kenyataan. Nah, kalau dilanjut nanti habis waktu. Ya cukup. Jadi seperti itu. Kita di Al-Azhar ini satu misi, satu visi, semata-mata supaya kita menyatakan kebenaran itu enak. Qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu pahit. Baik, sebelum Al-Fakir menutup apa yang disampaikan pagi hari ini, kita doain dulu nih para pendiri kita, ya, pendiri Al-Azhar, guru-guru kita yang sudah mendahului kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan kuburnya. Kita bertemu nanti di Jannatul Firdaus. Amin. Hadirin ya sholihah, Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir ada satu pantun. Jamaah. Naik motor ke Al-Azhar. Jangan Cakep. lupa niat untuk belajar. Entar siang kita bubar. Mau ngucapin ma'asalamah fi safar. Ya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada salah tolong jangan disimpan di hati. Sampaikan apa yang kurang. Kalau ada yang lebih, alhamdulillah itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu sehat semuanya, bisa ketemu di lain waktu. Kalau berkenan habis ini boleh mampir ke pondok kami di Pondok Pesantren Aridus Sentul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.